Shalom, selamat pagi adik-adik. Bersyukur pada hari ini kita boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Untuk itu mari kita mempersiapkan diri kita, hati kita untuk beribadah. Kita boleh fokus mengikuti ibadah dari awal sampai selesai dengan baik. Nah, mari kita mengawali ibadah kita pada hari ini dengan menyanyi satu pujian, yaitu Bapa ku datang padamu. Adik-adik, mari kita berdoa sebelum kita nantinya mendengarkan cerita firman Tuhan juga. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Engkau berikan bagi kami. Hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan, meskipun sampai saat ini Tuhan kami masih beribadah secara online. Biarlah Tuhan yang tolong setiap kali kami beribadah, biarlah kami boleh fokus Tuhan, kami boleh mengikuti ibadah dengan baik. Setiap cerita firman Tuhan yang diberitakan, yang kami dengarkan, kiranya boleh kami dengarkan dengan sungguh-sungguh dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Tolong juga ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita-Mu, cerita firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang tolong supaya semua kami boleh mengerti, memahami akan isi firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, ini doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, pada hari ini kita akan mendengarkan sebuah cerita tentang seorang murid Tuhan Yesus yang bernama Petrus. Nah, jadi ceritanya seperti ini adik-adik. Ada seorang perwira Romawi yang bernama Cornelius. Cornelius ini dia adalah pemimpin dari 100 prajurit kota Romawi. Nah, Cornelius dan keluarganya itu tinggal di sebuah kota yang bernama Kaisarea, yaitu sebuah kota yang indah di pesisir pantai Laut Tengah. Nah, Cornelius dia percaya kepada Tuhan dan dia memberi sedekah kepada orang miskin. Tetapi dia belum tahu tentang Tuhan Yesus. Lalu suatu sore adik-adik, malaikat Tuhan datang kepada Cornelius dan berkata kepadanya, "Hai Cornelius." Nah, sang Cornelius ketika dia mendengar suara dari malaikat itu, dia terkejut. Lalu dia bertanya,
"Ada apa, Tuhan?" Lalu malaikat itu pun berkata kepadanya, "Utuslah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang laki-laki yang bernama Petrus. Dia sedang tinggal dengan Simon si penyama kulit, di mana rumahnya itu berada di pinggir laut." Nah, adik-adik, Cornelius melakukan apa yang dikatakan malaikat kepadanya. Dia mengutus 2 orang hamba dan seorang prajurit ke kota Yope untuk bertemu dengan Petrus. Nah, adik-adik, hari berikutnya menjelang sore itu Petrus dia naik ke atap rumah Simon untuk berdoa. Dia ini merasa kelaparan, tetapi makanannya belum siap. Nah, lalu dia sambil menunggu makanan, Petrus ini tiba-tiba dia melihat sebuah penglihatan dari Tuhan. Jadi dia melihat langit itu terbuka dan sesuatu seperti kain yang lebar itu turun ke bumi dan bergantung pada keempat sudutnya. Nah, di atasnya itu terdapat berbagai jenis binatang berkaki 4, binatang mencalar, dan juga burung. Lalu tiba-tiba terdengar sebuah suara yang berkata kepadanya, "Bangunlah Petrus, sembelilah dan makanlah." Nah, adik-adik, Petrus saat itu sangat lapar. Tetapi dia juga tahu bahwa umat Tuhan itu harus menaati hukum tertentu tentang binatang yang haram dan yang tidak haram. Dan semua binatang di atas kain yang dia lihat tadi itu adalah jenis binatang yang sebenarnya tidak boleh dimakan oleh orang Yahudi. Karena Petrus ini adalah orang Yahudi. Lalu Petrus pun berkata, "Tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir." Lalu adik-adik, suara itu berkata lagi kepada Petrus, "Petrus, apa yang dinyatakan halal oleh Tuhan tidak boleh engkau nyatakan haram." Nah, adik-adik, Petrus mendapat penglihatan yang sama sebanyak 3 kali. Lalu kain itu pun terangkat ke langit. Nah, adik-adik, ketika Petrus berusaha memikirkan arti dari apa yang telah dilihatnya tadi, para utusan Cornelius yang diutus Cornelius sebelumnya itu ternyata sudah ada di depan pintu rumah Simon. Lalu Roh Kudus berkata kepada Petrus seperti ini, "3 orang laki-laki sedang mencarimu. Maka bangkitlah dan turunlah. Jangan ragu untuk pergi bersama dengan mereka, sebab akulah yang telah menyuruh mereka." Nah, adik-adik, ketika Petrus turun, 3 orang laki-laki tersebut memberitahu kepadanya tentang Cornelius dan tentang pesan malaikat kepada Cornelius. Lalu mereka berkata kepadanya, "Cornelius sedang menunggu Anda, Tuhan." Nah, adik-adik, Petrus pun setuju. Dia pun pergi untuk mengunjungi Cornelius. Nah, adik-adik, Petrus itu kan seorang Yahudi, sedangkan Cornelius itu dia bukan orang Yahudi. Nah, perlu adik-adik tahu bahwa orang Yahudi itu tidak boleh masuk ke rumah orang yang bukan berasal dari orang Yahudi, karena itu melanggar hukum orang Yahudi. Nah, perlu adik-adik ketahui juga bahwa sebelum Tuhan Yesus datang, Tuhan telah memberi umatnya peraturan untuk ditaati, untuk membantu mereka mengingat bahwa mereka adalah umat Tuhan yang dipisahkan dari bangsa lain. Nah, perlu adik-adik ketahui juga bahwa sebelum Tuhan Yesus datang, Allah telah memberi tahu kepada umatnya peraturan untuk ditaati, supaya mereka boleh mengingat bahwa mereka itu adalah umat pilihan Allah. Nah, Allah juga sebelumnya sudah memberitahu kepada mereka bahwa binatang-binatang tertentu itu adalah haram dan mereka tidak boleh memakannya. Nah, bangsa Yahudi juga berpikir bahwa setiap orang yang bukan berasal dari Yahudi, mereka juga adalah haram. Tetapi sekarang Allah telah memberitahu Petrus di dalam sebuah penglihatan bahwa bangsa bukan Yahudi itu bukanlah haram. Dia sendiri memberitahu Petrus bahwa inilah waktunya bagi Petrus untuk memberitakan kabar baik tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang yang bukan berasal dari Yahudi. Nah, adik-adik, Petrus ini adalah hamba yang taat. Dia melakukan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Hari berikutnya, Petrus dan juga para utusan dan beberapa orang Kristen Yahudi, mereka meninggalkan kota Yope dan pergi ke Kaisarea untuk bertemu dengan Cornelius. Ketika Petrus sampai ke rumah Cornelius, Cornelius mengajak Petrus untuk masuk ke rumahnya.
di mana di dalam rumah Cornelius itu dipenuhi dengan anggota-anggota keluarga dan orang-orang lain. Semuanya sedang menunggu untuk mendengar pesan Tuhan yang telah diberikan kepada Petrus. Lalu Petrus juga tahu bahwa Roh Kudus itu ada di dalam ruangan itu. Dan dia pun mulai berkhotbah. Dia berkata, sesungguhnya Allah tidak membeda-bedakan. Karena Allah ingin setiap orang dari bangsa manapun menjadi bagian dari keluarga Allah. Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa keselamatan itu tidak hanya ditujukan atau diberikan kepada orang Yahudi saja, tetapi juga diberikan kepada orang-orang yang bukan berasal dari Yahudi. Allah telah mengutus anaknya, yaitu Tuhan Yesus, untuk menjadi juru selamat bagi semua orang. Tuhan Yesus memerintahkan kepada kami, orang-orang yang percaya kepadanya, untuk menyebarkan kabar baik tentang Dia kepada semua orang di seluruh dunia. Nah, adik-adik, sementara Petrus sedang berbicara, Roh Kudus itu memenuhi orang-orang yang mendengarkan khotbahnya atau firman yang dia sampaikan pada saat itu. Petrus tahu bahwa Allah telah menyelamatkan mereka, dan Petrus berkata bahwa mereka seharusnya dibaptiskan di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, hari itu menjadi hari yang sangat luar biasa karena Allah telah memilih Petrus untuk menjadi orang pertama yang membawa pesan yang luar biasa kepada orang-orang yang bukan dari Yahudi. Dan Allah telah memilih Cornelius beserta seluruh isi rumahnya, yaitu anggota keluarganya, untuk menjadi orang-orang Kristen. Nah, orang-orang Kristen Yahudi yang datang bersama dengan Petrus juga tercengang ketika mereka melihat bahwa kasih Tuhan itu bukan hanya kepada orang Yahudi saja, tetapi juga kepada semua orang di seluruh dunia. Nah, setelah itu adik-adik, Petrus pun tinggal bersama dengan Cornelius selama beberapa hari sebelum akhirnya dia kembali ke kota Yerusalem. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita boleh belajar bahwa Tuhan ingin setiap kita para pengikutnya untuk membawa kabar tentang Tuhan Yesus itu kepada orang lain. Kita harus mengajarkan kepada orang lain bahwa keselamatan yang Tuhan Yesus berikan itu bukan hanya diberikan kepada kita orang yang percaya saja, tetapi terbuka atau diberikan kepada semua orang, termasuk orang-orang yang tidak percaya. Nah, untuk itu mari kita belajar seperti Petrus. Kita mau memberitakan, menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang lain. Mungkin kita bisa mulai di dalam keluarga kita, atau kepada teman-teman kita, atau kepada siapapun yang adik-adik kenal, supaya mereka boleh mengenal tentang Tuhan Yesus, dan mereka juga boleh percaya kepada Tuhan Yesus, sama seperti kita yang boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Sehingga mereka juga boleh diselamatkan, sama seperti kita juga telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Nah, biarlah cerita firman Tuhan ini boleh adik-adik lakukan, adik-adik boleh menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang lain. Amin. Nah, adik-adik, mari sebelum kita menutupi pada kita pada hari ini, kakak mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, bersyukur kami boleh beribadah kepada Tuhan, boleh mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah Tuhan tolong setiap kami, agar firman Tuhan yang kami dengarkan ini boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Ajarkan kami ya Tuhan untuk berani menceritakan akan Tuhan Yesus kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, sehingga mereka boleh menjadi percaya dan mengenal Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan, mohon juga penyertaan Tuhan bagi kami ketika kami akan beraktivitas di sepanjang hari ini. Ini doa dan permohonan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.